dia kena bencana alam gitu. Jadi banjir, pitnya banjir. Nah, pitnya banjir ini kinerjanya drop lagi. Jadi dia kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Beresin tambang itu kan nggak kayak kita bangun Candi Roro Jonggrang gitu kan. Nggak kayak hari ini beresin besok langsung jadi gitu kan. Pasti butuh waktu kan. Mobil lu rusak, bawa ke bengkel benerin biar bisa jalan lagi gitu kan. Jadi gue ngelihat, wah ini harusnya bukan hal yang sulit. Tinggal nunggu kapan ini pit balik kerja. Halo Stobitor, welcome to Stobitalk Analyst Hour, di mana kita akan membahas unboxing dari sektor-sektor atau mungkin saham yang udah di cover oleh analis-analis yang ada di Stockbit. Nah, di Stobitalk kali ini kita akan unboxing saham Archie bersama dengan analisnya yaitu Henrico. Selain cover saham Archie, Henrico juga cover saham di sektor emas, oil and gas, dan juga di saham sektor shipping. Jadi kan di kemarin 2023 kan lu baru aja keluarin nih report unboxing tentang saham Archie ya. Yang gue tahu Archie ini kan mungkin perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas ya. Dan dari kalau baca report lu optimis nih sama pertumbuhan laba bersih Archie di tahun 2024 ini gitu. Nah, mungkin lu bisa lebih jelasin lagi kenapa sih lu bisa sampai ke analisa lu dan kenapa Archie menarik untuk di tahun 2024 ini. Ya, oke, mungkin gue mulai tarik yang agak jauh kali ya. Mungkin dari pas dia IPO. Jadi Archie ini tuh ceritanya pas IPO cukup valuasinya cukup mahal lah gitu kan. Pas IPO dia sempat naik ARA kalau nggak salah, terus abis itu drop jauh gitu kan. Nah, pas drop ini tuh Archie abis IPO tahun selanjutnya dia itu bilang mau kasarnya upgrade miningnya dia lah ya, dari level 3 jadi level 5. Nah, di situ tuh hancur lah kinerja dia gitu. Lanjut lagi ke tahun 2022 dia kena bencana alam gitu. Jadi banjir, pitnya banjir. Nah, pitnya banjir ini kinerjanya drop lagi. Jadi dia kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Pasti. Nah, tahun 2023 itu dia mulai recovery lah gitu kan. Dia mulai bebenah gitu kan. Dia tanggulangin banjirnya, terus dia sedot airnya gitu-gitu. Nah, ini lagi proses perbaikan pitnya gitu. Nah, hopefully setelah pitnya balik gitu, kinerjanya kan bisa meningkat lagi kan. Sementara gue ngelihatnya masih banyak yang belum sadar nih bahwa penurunan harga Archie ini kemarin karena kinerjanya drop gitu. Dan sekarang juga kalau dilihat harga emas tuh udah lebih tinggi daripada 2021 kemarin gitu kan. Artinya ada potensi kenaikan dari volume produksi, juga dari ASP gitu kan, dari harga rata-rata penjualan emasnya gitu kan. Nah, di sini tuh gue melihat kayaknya nih kalau seandainya bener nih tesisnya jalan nih, dia perbaikan dan harga emasnya naik, apalagi bisa lebih tinggi lagi ke depannya, itu harusnya kinerjanya si Archie itu bisa boom. Dan kalau kinerjanya boom, harusnya kan ngikutin ya. Kalau kita ngomong secara fundamental, kinerja makin bagus, harga sahamnya juga naik gitu. Jadi bro. Oke, tadi kan lu mention sebenarnya dari sisi kemarin kan 2022 sempat kena bencana alam, terus lagi 2003 sedang proses recovery. Ada nggak sih mungkin update terkait seberapa jauh sih udah recovery-nya ini dan gimana gitu untuk 2024 ini? Ya, oke. Mungkin kalau kita ikutin dari rilisnya emiten gitu ya, sebenarnya mereka tuh udah mulai beroperasi bahkan dari 2022 akhir gitu. Cuman masalahnya beresin tambang itu kan nggak kayak kita bangun Candi Roro Jonggrang gitu kan. Nggak kayak hari ini beresin besok langsung jadi gitu kan. Pasti butuh waktu kan. Nah, ini tuh mereka masih proses recovery terus gitu. Dan ya so far kalau kita ngelihat cuma dari angka, nggak lihat dari ceritanya, itu belum terreflect gitu. Tapi ya ini karena kita kan nulis report, terus udah gitu banyak yang baca, terus kadang-kadang suka dapat feedback gitu kan ya. Terus ada tiba-tiba salah satu follower, salah satu ya boleh bilang teman digital lah gitu kan, ngomong kayaknya Archie produksi udah mulai naik loh katanya gitu. Tapi dia juga nggak tahu seberapa besarnya. Tapi kalau menurut gua itu jadi berarti ada progresnya nih. Tinggal kapannya aja yang benar-benar dia bisa fully operated dan mungkin kinerjanya bisa balik ke pas IPO atau bahkan sebelum IPO gitu sih. Sorry, sebelumnya yang kena bencana alam ini mungkin pit tambang Archie yang mungkin paling besar ya. Yes, pit Araren. Ya? Itu kalau kita hitung-hitung tuh sekitar 40% sampai 50%-an dari volume produksinya. Ya, Archie itu dari Araren gitu. Jadi ya bisa kebayang lah begitu hancur kan kayak kehilangan setengah produksi gitu kan, besar ya gitu. Jadi selain itu juga tadi faktor yang mungkin mendukung kenapa Archie ini menarik dari sisi harga emas ya. Ya. Mungkin ya
of course mungkin orang bakal bertanya gimana sih harga emas di 2024 ini gitu. Mungkin lo ada view soal ini? Iya, oke. Mungkin kalau view gue ya terhadap emas. Emas itu kan pada umumnya dia tuh inversely correlated sama DXY atau dollar index gitu kan. Nah, dollar index ini kemarin naiknya gila-gilaan nih gara-gara The Fed itu naikin suku bunga, dia narik flow semua kan, uang balik ke dia. Nah, at the end of the day, The Fed itu harus nurunin suku bunga mereka karena kalau enggak ekonomi akan suffer kan. Ketika The Fed turunin suku bunganya, ya kalau orang prediksi kan 2024 udah mulai diturunin gitu kan ya. Ya udah mulai cut lah. Yes, udah mulai cut. Kalau seandainya itu mulai di-cut, emas tuh mulai ada napas gitu. Mulai naik lah gitu kan. Tinggal masalahnya sekarang kapan di-cutnya sama berapa besar di-cutnya gitu. Semakin cepet dan semakin besar yang di-cut, harusnya inflow ke gold itu juga bisa lebih besar, harganya bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau lo bilang tadi juga harga gold sekarang kan sebenarnya udah lumayan lebih tinggi ya dibanding waktu 2021 ya. Yes. Apakah mungkin kayak harga goldnya sebenarnya udah price in gitu lah. Jadi mungkin ketika Fednya cut udah nggak terlalu kemana-mana lagi gitu. Apa mungkin masih ada prospek bisa mungkin lebih tinggi lagi gitu? Oke, ini kalau menurut gua masih ada ruang untuk situ karena kalau kita ngelihat dari Global Money Market Fund deh misalnya, itu kan dana nganggur yang ditaruh di instrumen investasi jangka pendek karena ngelihat kayaknya suku bunganya menarik nih gitu kan. Itu tuh lagi gede banget, naik terus setiap saat. Nah, kalau seandainya nih suku bunganya di-cut gitu kan, uang ini akan mulai keluar dan dia akan mencari aset apa sih yang kira-kira bisa diinvest gitu kan. Mungkin nggak semuanya ke emas dan pastilah bukannya mungkin pasti nggak semuanya ke emas, tapi kan dengan ada yang ngucur ke emas, iya ada inflow ke sana, harga emasnya pasti bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya itu nggak cuman kita nungguin kapan The Fed cut, tapi kapan nih uang yang ditahan di money market ini bisa jadi masuk jadi inflow gitu ya ke aset-aset lain aja. Dan gue cukup optimis kalau emas tuh pasti kebagian jatah gitu. Mungkin kalau ngomongin dari saham di sektor emas sendiri kan sebenarnya kan kita tahu nggak cuma Archie ya, mungkin ada yang lebih dikenal kayak ada Antam gitu, salah satu BUMN ada yang BKA, BRMS dan lain sebagainya gitu. Kenapa di sini lu mungkin highlight Archie itu menarik gitu loh untuk 2024 karena mungkin secara volume nggak sebesar yang lain, selain dari proyeksi mungkin recovery dari Pit Araren tadi, apalagi nih mungkin? Ya kalau gua kenapa suka Archie ya, jadi gue melihat ada, jadi kalau gue screening suatu saham, gue akan berusaha mencari apa aja sih tesis yang bisa mengangkat harga sahamnya gitu kan, baik secara kinerja ataupun valuasi gitu kan, yang pertama. Nah, kalau gue melihat BRMS bagus gitu, dia punya growth story yang bagus, tapi harga sahamnya most likely sudah memprice in itu, atau at least walaupun belum memprice in, lebih memprice in potensi itu ke depannya gitu kan. Karena kalau kita ngeliat secara valuasi ya nggak, harga sahamnya juga itu udah bergerak cukup tinggi gitu kan ya, sedangkan growth story yang diceritakan itu masih berjalan, artinya belum benar-benar finish gitu kan. Growth story udah selesai, belum gitu. Sedangkan kalau Archie ini semuanya belum terjadi gitu kan. Kinerjanya belum balik, valuasinya juga masih rendah, artinya kan belum terprice in nih potensi ke depannya gitu. Dan kenapa gue suka Archie? Karena logik lah ya gini ya. Kalau seandainya lu punya tambang emas nih bro, gitu kan. Lu punya tambang emas, lu tahu nih tambang emas lu bermasalah dan lu tahu itu jadi duit gitu. Apakah lu akan diem aja, ya udahlah nggak usah dibenerin gitu? Pasti kan kita pada dasarnya ya human nature-nya kan, gimana caranya ini at least bisa balik lah ke dulu. Jadi it's not a big thing kayak kita mau membuat suatu hal baru, AI lah atau apa gitu kan. It's as simple as mobil lu rusak, bawa ke bengkel benerin biar bisa jalan lagi gitu kan. Jadi gue ngelihat, ini harusnya bukan hal yang sulit. Tinggal nunggu kapan ini Pit balik kerja. Dan apalagi gue cukup yakin kalau emasnya bisa perform, harusnya ini jadi suatu hal yang positif gitu buat Archie gitu, yang mungkin ini bisa jadi peluang investasi gitu di Archie ini gitu. Ngerti. Jadi kayak ibaratnya bukan kayak orang dari 100 tiba-tiba menjadi 10.000, cuman 100 turun jadi 30, gimana caranya? Gimana ya, betul. Jadi which is mungkin lebih agak simpel dibanding gimana caranya kan 10.000 gitu kan. Yes, kan betul. Kali lipat gitu. Ya kalau 100 ke 10.000 kan kayaknya ide apa nih yang harus kita bikin nih gitu kan. Kalau ini kan as simple as ya dulu lu pernah 100, kenapa sekarang nggak bisa jadi 100 gitu. Yes.
Nah mungkin kalau tadi ngobrolin yang positif-positif nih, mungkin ada juga nih dari risk tesis lu terkait saham Archie gitu. Kira-kira dari sisi makro dan mungkin dari sisi perusahaannya sendiri, apa aja nih yang mungkin bisa jadi risk untuk proyeksi lu tidak tercapai gitu 2024? Iya, kalau dari makro sebenarnya ASP yang gue pakai di sini kan 1935. Sekarang udah 2000-an gitu kan. Artinya kan udah lebih tinggi nih sebenarnya nih. Jadi resiko kalau goldnya di sini-sini aja sebenarnya harusnya masih bisa price in gitu kan. Maksudnya tesisnya masih jalan lah gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika the Fed itu ngekatnya mungkin mundur gitu ya. Kita nggak tahu nih karena satu dan lain hal makroekonomi kan bergerak ya. Mungkin katanya nggak jadi Maret gitu kan, atau worst case-nya mungkin nggak jadi tahun ini gitu kan. Mungkin itu ya goldnya akan di sini-sini aja, atau the worst-nya banget dia balik turun gitu kan. Tinggal dilihat nih nanti rata-rata harga emas untuk 2024 berapa sih? Apakah masih inline dengan, di sini kan gue pakai konservatif ya berarti ya 1935 gitu kan. Apakah masih di atas itu atau malah di bawah itu? Itu resiko pertama. Yang kedua adalah Pitt Araren ini gitu kan. Pitt Araren ini walaupun katanya udah bener, tapi last 3 quarters di 2023 itu belum ke reflect gitu kan kinerjanya kan. Artinya kalau makin lama dia memperbaikinya, artinya semakin lama juga si Archie ini akan nongkrong di bawah gitu bro. Mungkin ini yang perlu diwaspadai juga gitu, karena ya apa ya, engine-nya masih rusak gitu kan. Tapi cost jalan terus nih, kan nggak mungkin selama pitnya rusak kita nggak bayar kontraktor, kita nggak bayar karyawan gitu-gitu kan, costnya keluar terus. Nah ini kan bisa ngehit si bottom line-nya. Nah ini yang perlu kita waspadain juga, progres terkait si Pitt Araren ini gitu. Oke, mungkin kalau dari dua risk yang lu mention tadi kan ada delay dari sisi recovery Pitt Araren-nya, sama mungkin juga dari kemungkinan mungkin harga emas nggak turun dari yang posisi sekarang, atau mungkin di bawah event kayak baseline dari proyeksi lu ya untuk harga emas ya. Menurut sendiri dari dua risk ini, tesis ini mana sih yang mungkin lebih ngefek gitu loh untuk dari sisi proyeksi dari saham Archie sendiri, dan mungkin mana yang mungkin harus lebih dilihatin sama teman-teman Stockbitor nih, kayak apakah kalau Pitt Araren-nya nggak ke delay tapi harga masih drop lumayan, itu apakah itu lebih jelek dibandingkan sebaliknya gitu? Kalau gue lebih takut yang lu bilang pertama bro, yang Pitt Araren. Kalau dia nggak kelar lama lah gitu lah, kita bilang tertunda lah ya gitu ya. Gue lebih takut itu, karena kalau secara makroekonomi gue cukup yakin Amerika at the end of the day dia harus menurunkan suku bunga, dan itu nggak lama lagi. Karena kalau kita ngeliat ekonomi Amerika, it's a do or die gitu kan. Lu nggak potong suku bunga lu pasti resesi gitu loh. Jangankan nggak potong, telat aja itu pasti resesi gitu. Jadi gue melihat gold kemungkinan itu buat turun lagi agak sulit ya gitu. Yang gue khawatir adalah Pitt Araren, karena ini karena small caps, jadi keterbatasan ya kita informasinya kan lebih terbatas gitu ya. Kita nggak tahu nih progresnya sampai mana. Nah, udah gitu juga kalau kita ngelihat ini kan masih progres, dan kalau setelahnya telat-telat mulu kayak yang tadi gue bilang kan, dan impact-nya itu lebih besar daripada harga emas turun. Karena volume produksi hilang sekitar 40-50% gitu kan. Impact-nya lebih besar. Jadi gue lebih takut kalau seandainya Pitt Araren ini kelamaan selesainya dibandingkan harga gold turun gitu. Mungkin kalau dari sisi ngomongin saham-saham yang ada di sektor pertambangan emas ya, in general gimana sih cara ngeliatin untuk bisa menganalisa saham-saham yang ada di sektor emas ini? Apakah in general ngeliatinnya produksi dan juga mungkin harga emas, atau mungkin ada cara-cara lain gitu yang bisa membantu untuk ngeliatin analisa dari saham-saham yang ada di pertambangan emas ini? Ya, sebenarnya inti dari semua tambang tuh sama gitu kan. Mereka adalah emiten yang price sensitif. Dalam arti kata kalau tambang batu baranya naik, itu akan impact ke bottom line gede gitu kan. Saham emas, produsen emas gitu ya, harga emas naik, impact ke bottom line juga pasti gede. Mereka price sensitif gitu. Yang perlu dilihat adalah kita punya conviction dulu nih terhadap pergerakan harga komoditasnya. Kalau dalam hal ini berarti emas. Kedepannya tuh emas bakal gimana sih? Apakah ada potensi untuk naik atau turun atau stagnan gitu? Kita harus punya view itu dulu gitu kan untuk yang pertamanya. Nah kalau kita udah tahu nih kira-kira arah komoditasnya kemana, kita ngelihat gimana sih si emiten itu, kita turun ke micro level gitu kan.
Mikro level kita ngelihat kira-kira produksinya gimana. Jangan-jangan harga komoditasnya naik tapi produksinya turun. Nah itu juga salah satu resiko kan. Kita mesti ngelihat kira-kira produksinya bakalan naik nggak. Kalau dalam hal Archie ini kan, wah produksi most likely naik. Turun lagi kenapa? Orang udah ke-cut 50% nih, mau turun lagi mau kemana misalnya gitu kan. Nah itu dua hal yang sebenarnya akan membentuk gimana sih pendapatan atau revenue dari si emiten emas gitu kan. Nah cost yang paling besar yang menurut gua harus kita lihat juga, kalau emas itu kita sebutnya all in sustaining cost. All in sustaining cost itu dalam kasarnya adalah berapa sih uang yang dibutuhkan buat memproduce satu, kalau emas kan oz ya satuannya, 1 oz emas atau 1 kilo oz emas deh gitu ya. 1 kilo oz emas itu dia butuh berapa duit untuk gali itu gitu kan ya, gali sampai dia bisa, oh nih 1 kilo oz emas gitu kan. Sama buat dia eksplorasi gitu kan, buat nyari 1 kilo oz emas yang harus ditambahkan gitu kan. Karena kalau kita kerok terus habis dong tambang kita lama-lama kan. Supaya bisnis kita sustain kan harus nyari lagi kan. Nah kita pakailah all in sustaining cost itu. Ketika kita bisa ngelihat, kita bandingin nih sama teman-teman dari emiten emas yang lain gitu. Kira-kira ini termasuk 1 hemat atau 2 boros atau ya B aja gitu kan. Nah kalau dia masuk yang cukup boros pun sebenarnya kita harus ngelihat kenapa. Apakah secara geologis tidak memungkinkan, misalnya lebih susah lah ya. Iya susah kan, masuk ke rawa-rawa segala macam itu kan pasti lebih sulit kan. Terus kalau seandainya kita udah bisa ngeliat itu, kita bisa ngeraba-raba nih, oh kira-kira kinerjanya seperti ini gitu. Oh satu lagi bro, harus ngelihat kualitas emasnya kalau di tambang emas specifically. Karena yang kita tambang itu sebenarnya bukan kayak batu bara, kalau lu ambil kan ambil semua batu bara semua kan. Kalau ini tuh yang kita ambil ore-nya, artinya dalam satu bongkahan itu ada emas, ada silver, ada tembaga kadang-kadang, ada tanah gitu kan. Kalau seandainya kita ambil 1 ton tanah, berapa sih emasnya gitunya gitu. Itu gold head ya kita sebutnya kan. Itu kan kualitasnya. Semakin tinggi gold di dalam satu bongkahan itu, berarti makin bagus tuh gitu. Lebih irit dong kita ngambil 1 ton, keluar cash cost kan, misalnya $1.000 gitu. Ternyata dapat emasnya 3 gram, 1 gramnya kan berapa? Misalnya misalnya dapat 3 3 oz misalnya kan. Kita dapat 3 oz, wah itu berapa kaliin? Itu kan kita bisa kurang lebih dapat margin dan lain-lainnya gitu. Oke. Kalau lihat dari saham Archie ini gimana sih cara, mungkin dari sisi lo pribadi juga gimana sih caranya buat entry point, dan mungkin ketika eksisnya gimana sih cara ngelihatnya gitu loh. Karena emang kan pergerakan harga saham ya semua orang juga tahu bakal agak susah gitu kan proyeksikan kan. Ya. Kalau harga saham ya mungkin kalau gue pribadi gue nggak terlalu ngelihat technical bro. Iya. Jadi gue pakai margin of safety gitu. Kira-kira berapa sih diskon yang dikasih market dari harga yang gue rasa fair. Gitu ya, it's not sampai mahal gitu lah ya. Pokoknya ya kira-kira fairnya berapa nih gitu kan. Dari fairnya itu gue cari margin of safety-nya. Gue akan mulai masuk gitu. Tapi namanya kalau kita baru gitu ya, itu jangan, kalau saran gue itu better jangan langsung all in. Tapi kita masuk dulu, pelajarin lagi gitu. Nanti semakin kita ngerti bisnisnya, oh bagus nih, dan kita ngeliat perkembangannya juga kan. Apalagi kalau kasusnya Archie ini kayak Pit Araren gimana, harga gold gimana. Oh bagus nih, dan harga sahamnya margin of safety-nya tuh masih tinggi lah gitu kan. Baru kalau mau top up ya top up. Sekalian kita nge-building conviction kita di emiten itu. Sampai nanti ketika udah dirasa udah cukup, ya baru jual gitu. Cukupnya ini ada nggak sih kan indikator yang lo bisa pakai gitu? Kayak tadi mungkin lo mention kan ada fair price-nya gitu. Apakah di fair price atau mungkin kayak ya tapi beda-beda juga ya tiap orang, mungkin 20% dari fair price, 30% dari fair price. Kalau gue pegangannya fair price bro. Fair price-nya berapa? Bahkan kadang-kadang gue diskon. Kasarnya kalau hitungan gue benar, berarti kan banyak orang yang menilai itu fair price-nya di sekitaran situ kan. Kalau ini logik orang pasar aja sih. Kalau orang banyak yang nilai fair price-nya di situ, berarti akan banyak yang jualan di situ kan. Nggak apa-apa lah, gue diskon 5% lah, yang penting barang gue keluar. Kalau gue gitu bro. Oke. Jadi intinya kalau udah cuan ya udahlah ya. Iya. Gitu. Cari lagi kita. Thank you Hendriko atas sesi diskusinya hari ini. Semoga sukses ya untuk masa depannya. Amin. Gitu.
Untuk teman-teman Stockbiter sendiri semoga bermanfaat ya dari sesi Stockbit Talk Analyst Hour kali ini. Dan mungkin buat teman-teman Stockbiter yang mau lebih baca-baca lebih lanjut terkait unboxing report saham Archie ini, bisa ke Stockbit Academy, baik itu di aplikasi atau juga di website Stockbit. Nanti bisa langsung ke reportnya Archie gitu. Dan juga mungkin untuk teman-teman Stockbiter yang mau ngeliat-liat lagi nih saham-saham apa sih atau mungkin sektor apa yang menarik di tahun 2024 ini, juga bisa baca juga, ada juga beberapa report unboxing yang udah dipublish di Stockbit Academy dan juga di unboxing report saham dan juga sektor di Stockbit. Dan kalau teman-teman Stockbiter punya ide nih terkait saham atau mungkin sektor yang mau di unboxing sama analis-analis Stockbit lainnya, bisa juga langsung komen atau mungkin bisa juga post di stream Stockbit, mention mungkin ke admin atau mungkin ke tim-tim Stockbit yang lainnya juga. Oke, see you di Stockbit Talk Analyst Hour selanjutnya. Bye-bye. Bye.